Ketika perjalanan dari Bandara Hasanuddin menuju Kabupaten Sindreng Rapang, ketika itu pula hujan sedang turun sangat lebat, mengguyur hampir seluruh kota, dan langit biru pun berbalut awan tebal, menjatuhkan air ke tanah, jalan, dan areal persawahan. Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan daerah penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan, dengan luas areal lebih dari 45.000 hektar. Kecamatan Watangpulu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sidrap yang memiliki lahan pengairan teknis seluas lebih dari 1.500 hektar dan pengairan semi-teknis lebih dari 1.800 hektar terkenal sebagai penghasil beras. Desa Ciro-Ciro di wilayah Kecamatan Watangpulu dipilih menjadi lokasi pelaksanaan Iptek Dalipi untuk mendongkrak produksi padi yang diakibatkan tanahnya kurang subur dengan teknologi yang inovatif ramah lingkungan. Melalui program Iptek Dalipi, Universitas Muhammadiyah Parepare yang dimotori para peneliti dari Fakultas Pertanian mengembangkan teknologi sederhana yang diaplikasikan kepada lahan-lahan para petani untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan para petani padi aromatik melalui optimalisasi limbah pertanian dan budidaya ikan air tawar. Sistem mina padi sangat potensial diterapkan di daerah ini dengan mengintroduksikan budidaya ikan air tawar, khususnya ikan mas, dengan membuat pakan alami yang telah diformulasi. Kegiatan teknis yang pertama dilakukan oleh pelaksana Iptek Dalipi adalah membuat pupuk organik biokompos multiguna kepada para petani dengan bahan baku dari limbah jerami, dedak, atau kotoran dekomposisi digunakan biostarter dari mikroba tanah hasil isolat lokal yang merupakan campuran dari kultur mikroba probiotik, penambat N, P, dan mikroba antagonis dengan waktu yang dibutuhkan 1 bulan sebelum diaplikasikan ke lahan persawahan. Pembuatan pupuk organik dalam jumlah besar dilakukan dengan para petani anggota usaha mikro kecil dan menengah Iptek Dalipi dibimbing oleh pelaksana di lapangan, yaitu diupayakan untuk pembuatan kebutuhan 3 hektar lahan persawahan dan setengah hektar kolam pembesaran ikan dengan kebutuhan pupuk sekitar 8 ton. Selain pupuk organik, dilaksanakan pula pembuatan pupuk organik cair yang diformulasi dari biostarter mikroba probiotik dan limbah organik cair melalui teknologi biofermentasi. Kemudian diaplikasikan ke tanah dengan tujuan mengaktifkan enzim-enzim dari mikroba tanah untuk membantu penyerapan hara oleh tanaman. Pupuk cair ini diaplikasikan seminggu sebelum penanaman. Pembuatan pupuk organik yang berasal dari limbah jerami dan pupuk organik cair untuk mendukung program budidaya padi ramah lingkungan dan ikan mas yang disiapkan oleh Yayasan Agroteknologi Madani untuk kemudahan para petani anggota usaha mikro kecil dan menengah di desa Ciro-Ciroe. Penggunaan pupuk organik ini adalah untuk menekan biaya angkutan dan tenaga serta menebarnya di lahan persawahan, sedangkan untuk mencegah penyakit dan hama, para petani menggunakan biopestisida yang diformulasikan dari mikroba probiotik dan fermentasi bahan organik cair yang berfungsi ganda sebagai penekan atau pencegah hama dan berperan sebagai pupuk pelengkap cair yang dapat diserap secara langsung oleh tanaman melalui daun.
pembuatan pupuk organik biokompos multiguna yang kami gunakan sebagai pupuk untuk budidaya padi dan ikan mas di daerah ini, padi. Jadi jeraminya hasil dari petani itu dibuat pupuk organik, diberi tambahan feses, diberi tambahan sekam dari padi juga, kemudian ditambah dengan kultur mikroba yang kami coba produksi sendiri di laboratorium. Awalnya memang kita aromatik, Pak, tapi karena kendala waktu pertama kita lakukan di sini itu tikus, sementara tikus itu sangat senang dengan padi aromatik, kami memutuskan untuk tidak menggunakan padi aromatik, tapi mengganti dengan padi varietas lain yang non aromatik tetapi mempunyai nilai ekonomis di pasar sama dengan padi aromatik, yaitu padi varietas Pembramo. Nah, introduksi yang kita masukkan di sini kita menggunakan teknologi organik. Organik itu kita tidak mentolerir penggunaan pupuk kimia seperti urea, NPK, KCl dan lain-lain, dan pestisida kimia. Jadi ini yang introduksi teknologi di petani ini. Nah, hasilnya kami tidak muluk-muluk memberikan peningkatan karena secara umum sebenarnya itu organik menurut orang-orang itu justru menurunkan hasil. Tapi kami mencoba treatment kami bahwa minimal hasilnya tidak turun, tetapi sama dengan konvensional atau non-organik. Jadi kami mencoba dengan 2 ton per hektar pupuk organik, biokompos multiguna, kemudian ditambah 1 liter pupuk organik cair dari pupuk organik cair yang kami aktifkan sebelum penanaman. Itu kami coba dan hasil waktu panen pertama itu memang tidak terjadi peningkatan signifikan, tapi kami bisa mendapatkan hasil sampai 2,5 ton ya Pak. 2,5 ton pada saat itu kondisi kemarau yang sangat panjang. Di sini waktu itu petani banyak yang gagal panen dan kami tetap pada ini awal tidak menggunakan pestisida. Nah, pada musim kedua ini kita sudah kembali kita organik lagi, kita tambah dari areal 3 menjadi 4 hektar dari tahun waktu tahap 2 sampai menjadi 4. Oh, dari 2 jadi 4. Dari 2 jadi 4. Nah, 4 hektar pada tahap kedua itu kita dapat ada yang bervariasi juga, ada yang 37 karung, ada yang 36 karung per hektarnya. Itu sekitar 3,6 ton, Pak. Tapi ada sebenarnya yang menghampiri 4 karena itu dalam satu karungnya itu ada yang lebih 100 Pak ya. Ada yang sampai 107. Taruhlah rata-rata 4 lah. Iya, rata-ratanya 4. Isi tanah, isi sawah. Nah, itu sawahnya katanya tuh Bapak 4 ton per hektar gabah kering panen. Nah, padahal waktu itu kita kena serangan penggerek batang yang sangat tinggi. Sampai 30% beberapa daerah di sekitar ini. Kemudian di daerah Pindrang, di Sulsel itu kita kena serangan penggerek batang karena pencaroba. Sampai 30% kita masih bisa produksi 40 karung atau 4 ton per hektar pada waktu musim kedua ini. Ini padinya sekarang kita tunggu lagi proses gilingan dari padi menjadi gabah. Anggaran yang berasal dari bantuan Iptek Dalipi dimanfaatkan untuk budidaya padi aromatik dan budidaya ikan air tawar yang dilaksanakan UMKM pada area lahan padi seluas 3 hektar di Desa Ciro-Ciroe. Kegiatan tersebut merupakan program lanjutan adalah budidaya padi aromatik dengan menerapkan budidaya padi organik murni menggunakan pupuk organik dari limbah jerami dan limbah ternak, pupuk organik cair dan biopestisida untuk penanggulangan hama dan penyakit. Pola tanamnya memperhatikan pola tanam setempat untuk mencegah hama wereng dan hama tikus, untuk memperbaiki kondisi lahan yang kurang subur dan meningkatkan produksi padi. Upaya yang dilakukan adalah perbaikan secara biologis dan enzimatis dengan menggunakan bahan organik. Program budidaya mina padi dengan perbaikan pada lahan kurang subur dengan menggunakan pupuk organik hasil bioteknologi biokompos multiguna
dan pupuk cair yang mudah diaplikasikan dan dikombinasikan dengan pupuk organik yang dibuat dari limbah jerami, feses, dan sekam. Diharapkan dapat meningkatkan produksi padi secara komersial. Meski budidaya air tawar hanya untuk mengisi waktu panen tiba, tetapi diarahkan untuk menjadi usaha pendapatan para petani. Dampak dari program pertanian organik adalah pembuatan pupuk organik biokompos multiguna. Setelah dilakukan uji coba, ternyata produksi sebanyak 8 ton tersebut diminati para petani dan minimal dibuat untuk kebutuhan para petani peserta UMKM di daerah yang dulu tanahnya kurang subur. Bagaimana komentar para petani yang tergabung dalam usaha kecil dan menengah? Mereka mengatakan sangat gembira karena bisa meningkatkan produksinya dan membuat lahan-lahan yang tidak subur dengan pupuk organik yang ditebar sebelum masa tanam meningkat produksinya. Pertamanya saya tidak mengikuti, tidak. Nanti saya lihatkannya, nanti ini kedua aja saya mengikutinya. Karena saya sudah lihat, artinya gerakan-gerakan itu ada di lapangan, ini kan ada hasil. Nah justru karena itu, yang untuk kedua kalinya saya lagi ikuti. Dan saya melihat keadaan tanah, biarlah kembalilah seperti awal-awal yang dulu. Alhamdulillah karena kita sebentar hasil yang sudah yang lalu-lalu ya artinya adalah penambahan dan ada manfaatnya juga dengan kompos. Dan apa yang dikatakan tadi Ibu koordinator LIPI artinya tidak ada bedanya dengan kata-kata saya. Program Iptekda LIPI yang dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Parepare, Yayasan Agroteknologi Madani, dan kelompok tani Cempa Desa Ciro-Ciroe Sidrap telah mengubah pola pikir dan sikap petani yang mengelola usaha tani monokultur menjadi polikultur. Limbah pertanian seperti jerami, sekam, dedak, kotoran ternak yang sebelumnya dibuang atau dibakar telah menjadi bahan baku pupuk organik yang merupakan sarana produksi dengan nilai ekonomis yang tinggi. Diharapkan dengan introduksi teknologi yang ramah lingkungan dapat mengubah pola pikir dan pola bertani masyarakat yang akhirnya meningkatkan pendapatan petani dengan tetap mempertahankan prinsip berkelanjutan yang berimplikasi pada taraf hidup para petani, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah peserta program Iptekda LIPI. Pendampingan UKM model Iptekda LIPI berhasil memenuhi sebagian besar di antara usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mengatasi permasalahan klasik yang dihadapi, yaitu teknologi, modal, manajemen pemasaran yang bermuara pada keinginan untuk maju dan meningkatkan pula kesejahteraannya. Kurang suburnya lahan pertanian seperti di desa-desa Ciro-Ciroe, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sindreng, Rapang, bukan masalah lagi. Unram Parepare dan LIPI telah menyingkirkan permasalahan dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan produktivitas petani padi aromatik melalui pemanfaatan limbah jerami untuk budidaya ikan tawar dan jamur merang. Sistem usaha terpadu yang berkaitan dengan produktivitas pertanian, sistem pengelolaan tanah sangat menguntungkan bagi para petani yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dengan memperhitungkan dari keuntungan yang diperoleh dan resiko yang dapat ditekan seminimal mungkin. Sistem usaha tani terpadu, keuntungannya tanah dapat di-recovery dengan menggunakan bahan organik yang berasal dari limbah pertanian dan ternak, sedangkan konservasi tanah dan air dapat dilakukan dengan sistem mina padi untuk budidaya ikan air tawar.